Wis bu, dadi wong tua ku jebule abot. Ini kadang sampai susah ke aku. Ora terima kasih. Lho piye? Ngajak kemekalan, Bu. Kemekalan. Tapi aku bersyukur, Bu. Kula Mas Abdiel, Rido Pita iku duwe wong tua sing bagi kami luar biasa. Sosok yang begitu bisa menjadi contoh teladan baik di dalam praktik hidup, secara etika maupun secara iman. Saya melihat bagaimana ibu dan bapak dulu memberikan keteladanan yang luar biasa di dalam membimbing kami. Matur nuwun lho, Mbok. Matur nuwun banget. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk melayani Tuhan. Nah, memang nggak gampang sih, Bu, menanamkan nilai-nilai Kristen ke anak-anak seperti itu kan. Mereka masa depan kami, mereka harapan kami, dan tentunya kami juga berharap mereka selalu ada di dalam Tuhan gitu loh. Tapi memang nggak mudah memberikan nilai-nilai iman Kristen, mengajarkan nilai-nilai iman Kristen kepada mereka. Ya, itu tantangan tersendiri buat kami. Kenapa Ibu begitu kekeh di dalam mewariskan dan mengajarkan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anaknya Ibu dulu? Karena itu yang kami yakini, yang kami imani, hanya di dalam Yesuslah ada damai sejahtera. Selain itu tidak ada. Karena kita punya pengharapan. Pengharapan akan apa ini, Bu? Pengharapan yang seperti apa yang Ibu maksudkan? Karena pengharapan di dalam Kristus itu mempunyai keselamatan yang ada di Kristus. Tidak ada jalan lain. Iya, itu menjadi sebuah warisan tersendiri bagi kami, Bu. Bagaimana Ibu memberikan warisan nilai-nilai iman kepada saya, kepada DNI, untuk juga nanti kami akan wariskan ke anak-anak kami, supaya mereka juga akan nantinya boleh terus ada di dalam Tuhan. Oh iya, dalam kondisi apapun Ibu terus berharap di dalam Tuhan, meskipun tangannya seperti ini. Benar. Ibu tangannya, Bu. Ya, puji Tuhan ya, Bu, ya, semua berkat Tuhan. Ibu sudah semakin baik tangannya, cepat pulih Ibu. Tuhan berkati, semangat. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali menggumuli kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, bertahan hingga kedatangan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu. Terlebih biarlah kami Tuhan mampukan untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami sebagai milik-Mu dapat bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama. Kita buka dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihinya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, kita akan mempelajarinya bersama dengan satu tema, tetap bertahan hingga kedatangannya. Artinya, dengan tema ini, saya dan panjenengan semua sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, supaya kita dapat terus berjuang mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, seperti yang menjadi obrolan saya dengan sembok saya tadi, Bu Tati, bahwasanya saya sebagai anak bersyukur. Kenapa? Karena kami yang menjadi anak-anak daripada Bu Tati boleh mendapatkan warisan yang luar biasa. Warisan itu bukan tanah yang luas, bukan juga harta benda yang banyak, namun kami sebagai anak-anak Bu Tati mendapatkan warisan iman, warisan tentang doktrin kekristenan. Bagaimana Bu Tati tadi menyampaikan bahwa dia tetap terus mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan, karena Bu Tati percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengharapan, ada damai sejahtera, dan ada keselamatan. Ini adalah warisan yang tidak ternilai dengan berapapun nilai nominal uang bagi saya. Dan ini pun akan menjadi sebuah PR bagi saya, bagaimana saya sebagai orang tua pun bisa mempertahankan warisan iman ini. Dan terlebih dari itu, saya pun harus mampu untuk mewariskan nilai-nilai iman Kristen tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan di dalam Dia kepada anak cucu saya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tentu ini bukan hal yang gampang. Bagaimana saya sebagai orang tua, sebagai orang percaya pun harus benar-benar tahu bagaimanakah hidup di dalam iman Kristen itu, sehingga bisa menjadi teladan, bisa mengajarkan, bisa mewariskan kepada anak-anak saya. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini kita diajak untuk boleh benar-benar bisa menjadi orang percaya yang mempertahankan iman kita sampai kedatangan Tuhan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang kali yang kedua. Namun Alkitab memberikan kesaksian kepada saya dan saudara bahwasanya Dia pasti akan datang. Jadi dalam kesempatan Minggu Advent yang kedua ini, kita sebagai orang percaya, mari kita belajar bagaimanakah upaya setiap orang percaya menurut Alkitab untuk tetap dapat bertahan, mempertahankan iman, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua,
kita benar-benar menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk turut serta ikut di dalam perjamuan di dalam kerajaan surga. Kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk bersama-sama dengan Kristus masuk dalam kerajaannya yang mulia. Mari kita belajar bersama-sama saudaraku dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bagaimana kita mampu bertahan di tengah-tengah setiap tantangan iman Kristen di tengah dunia ini. Yang pertama saudaraku adalah kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menggerakkan seorang Yohanes Pembaptis bangkit dari tempatnya, yaitu di padang gurun? Bagaimana Alkitab memberikan kesaksian bahwasanya Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diam di padang gurun, dan tiba-tiba dia bangkit dari tempatnya, dia berdiri, dia pergi ke sungai Yordan untuk menyerukan suara pertobatan, untuk melakukan baptisan pertobatan. Apa gerangan yang menggerakkan hati seorang Yohanes Pembaptis sehingga dia boleh bertindak sejauh itu? Kita lihat ayat yang kedua. Ternyata disinilah yang menjadi titik balik apa yang dilakukan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Ini saudara, satu-satunya alasan yang membuat seorang Yohanes Pembaptis keluar dari padang gurun, meninggalkan zona nyamannya, tempatnya selama ini untuk tinggal, untuk memberitakan suara pertobatan, untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus Yesus Tuhan, untuk mempersiapkan umat Allah supaya mereka mau untuk berbalik kepada Kristus Yesus Tuhan. Ternyata seorang Yohanes Pembaptis, sebelum dia pergi, dia telah menerima firman Allah. Inilah yang menjadi alasan yang sangat kuat kenapa Yohanes Pembaptis berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia pergi ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah. Ini suatu tindakan yang ekstrim menurut saya. Ini suatu tindakan yang sangat radikal. Bagaimana waktu itu kita tahu orang-orang Yahudi di dalam cengkeraman penjajahan orang-orang Romawi. Di sana Lukas menulis dengan jelas, di dalam pemerintahan Kaisar Tiberius, di sana dia punya anak buah yang namanya adalah Pontius Pilatus, dibantu dengan Herodes yang galak itu, dibantu dengan juga Filipus, dan juga ada yang namanya Lisanias, raja wilayah Abilene pada waktu itu, saudara. Mereka adalah orang-orang Romawi
yang berkuasa di daerah Yahudi, di daerah-daerah di mana anak-anak Tuhan ada, dan mereka tidak memberikan kebebasan secara politik. Kita orang-orang Indonesia juga pernah merasakan bagaimana rasanya dijajah. Nggak enak. Semua serba terbatas dan dibatasi. Tidak ada kebebasan, tidak ada kebebasan untuk bersuara, bahkan tidak ada kebebasan untuk bertindak bahkan, dan lain sebagainya. Demikian pun yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Secara psikis mereka begitu tertekan, secara psikologis mereka begitu sangat berat merasakan tekanan-tekanan orang-orang Romawi yang menjajah kehidupan mereka. Nah, di dalam situasi yang sulit seperti itu, saudaraku, tentunya harapan orang-orang Yahudi adalah mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari para imam. Di mana Alkitab menulis di sana bahwasanya yang menjadi imam besar waktu itu adalah Hanas dan Kayafas. Namun sebagai imam besar, kedua imam besar ini pun tidak dapat memberikan jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saudara, ini situasi yang tidak mudah. Ketika pemerintah tidak menjadi jawaban atas kebutuhan rakyat, ketika gereja juga sama, tidak mampu menjawab yang menjadi kebutuhan rakyat. Seperti apakah keadaan rakyatnya? Dan itulah yang terjadi pada saat pelayanan Nabi Yohanan Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis ketika dia tampil menjadi pusat perhatian banyak orang, dan bagaimana suara seruan seorang Yohanes Pembaptis itu pun didengarkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya memberikan diri mereka berbalik kepada Tuhan dengan cara dibaptis di Sungai Yordan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik adalah ketika kita boleh belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia punya panggilan khusus menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia begitu setia menghidupi panggilannya itu. Dia begitu rela melakukan bayar harga apapun untuk menghidupi panggilannya itu. Kita tahu, menyuarakan suara firman Tuhan, suara pertobatan, waktu itu bukanlah saat yang mudah. Bagaimana pemerintahan Romawi pun menjadi tantangan tersendiri. Bagaimanapun para imam yang ada waktu itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Yohanes Pembaptis. Namun kita tahu Yohanes Pembaptis setia dan terus mampu bertahan di dalam panggilan hidupnya untuk terus menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ini yang perlu kita contoh. Panggilan kita bukan lagi menyiapkan jalan bagi Tuhan. Panggilan kita bukan lagi menyuarakan supaya orang-orang itu mau berbalik kepada Tuhan. Bukan itu lagi. Semua sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Namun panggilan kita saat ini adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan.
mempertahankan keselamatan kita di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ayat yang kedua tadi dikatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Jadi saudaraku, dari ayat ini saya mau sampaikan, kita juga sama menghadapi banyak tantangan iman pada zaman konteks milenial sekalipun. Hanya seorang Yohanes Pembaptis memberikan keteladanan akan bertahan pada panggilannya adalah ketika dia menerima firman. Oleh sebab itu, ini loh yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ini loh yang harus kita benar-benar hidupi di dalam kehidupan kekristenan kita. Mungkin saat ini tantangan yang kita hadapi berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Namun kenyataannya saudara, untuk hidup di dalam Tuhan itu enggak gampang. Itu tidak mudah. Untuk terus bertahan, mempertahankan iman keselamatan kita itu tidak mudah. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan inilah yang memampukan saya dan saudara untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang akan memperhangus ketakutan kita, yang akan memperhangus kekhawatiran kita adalah kuasa firman Tuhan. Yang akan memperhangus setiap kemalasan kita adalah kuasa firman Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, ketika dia menerima firman Tuhan, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Firman Tuhan akan menjadi tuntunan kita, akan menjadi paugeran kita, akan menjadi suluh kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan remehkan kuasa firman Tuhan, saudara. Jangan pernah meremehkan kuasa firman-Nya. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan mudah untuk jatuh. Tanpa firman Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, kita tidak mampu bertahan menghadapi setiap tantangan iman kita. Oleh sebab itu, saat ini mari kita dengan segala kerendahan hati kita membuka hati kita untuk mau menerima firman Tuhan. Meskipun terkadang firman itu begitu sakit, meskipun terkadang firman itu begitu tidak masuk akal sekalipun, namun tidak ada hal lain yang mampu membuat kita bertahan akan iman kita kalau kita tidak menerima firman Tuhan. Seorang Yohanes Pembaptis pada akhirnya mampu menghidupi panggilannya sampai akhir. Dia tetap menjadi orang yang luar biasa, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia sukses di dalam menjalani panggilan hidupnya, pelayanannya, karena dia mau menerima firman Tuhan. Kalaupun kita saat ini, panggilan kita bukan panggilan Yohanes Pembaptis, dia sudah mempersiapkan kita untuk menerima keselamatan itu. Dan panggilan kita saat ini adalah bertahan, mempertahankan keselamatan itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua. Kita akan berhasil kalau kita juga mau menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, sehingga kita kuat. Mau menerima firman Tuhan sebagai suluh hidup kita, sehingga kita mampu menghadapi hikmat dunia ini.
tantangan dunia ini yang bisa potensi menyesatkan iman kita. Kita pun mampu menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini yang potensi membuat kita sangat menderita. Minggu yang lalu kita juga sudah banyak belajar bagaimana banyak anak Tuhan juga mengalami penderitaan, dan itu pun potensi membuat iman mereka hilang. Sekali lagi saudara, kekuatan kita ada di dalam firman-Nya. Terimalah firman Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pernah melawan firman Tuhan, karena yang rugi bukan orang lain, tapi diri panjenengan sendiri. Yang kedua saudaraku, kita dapat bertahan. Kita dapat bertahan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, tetap setia di dalam kasih anugerah-Nya. Jika kita adalah orang-orang Kristen yang mau dibaptis. Apa artinya dibaptis? Dikatakan firman Tuhan ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kata baptis itu berasal dari kata baptizo. Artinya adalah ditenggelamkan, saudara. Ditenggelamkan di dalam air. Nah, ketika kata baptiso itu diterapkan untuk saya dan saudara, artinya adalah kita pun harus mau tenggelam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus benar-benar tenggelam seutuhnya. Tidak tenggelam separuh, saudara. Kalau saya ini tenggelam separuh, enggak sampai separuh sih. Ini lutut saya, ini belum tenggelam. Yang tenggelam hanya kaki saya. Badan saya belum tenggelam, leher saya belum tenggelam, kepala saya pun belum tenggelam. Artinya, kalau kita sudah dibaptis di dalam Yesus, kita harus tenggelam di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, yang tampak bukan diri kita lagi, namun yang tampak adalah Kristus. Bagaimana ego kita, kehendak kita, pikiran kita, itu semua sudah dikendalikan Kristus. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus. Sehingga Kristuslah yang mengontrol, yang memimpin, yang memerintah hidup kita. Kalau kita tidak tenggelam seutuhnya, kita masih bisa berontak kepada Tuhan. Contoh, kalau saat ini saya hanya tenggelam sebatas leher saya, otak saya masih bisa mikir, bagaimanakah bisa menyelamatkan diri. Otak saya masih bisa berpikir, oh itu ada ranting, oh itu ada kayu. Nah, kalau otak saya ikut tenggelam, kepala saya ikut tenggelam, maka sepenuhnya bergantung kepada Yesus. Tidak mengandalkan kekuatan pikiran sendiri. Ini loh maksud dari kata baptis, adalah bagaimana kita membiarkan Yesus yang memerintah, yang memimpin, yang mengontrol hidup kita. Gambarannya sederhana, saudara. Jenengan perso mendoan. Mendoan itu kan dari tempe yang diiris, kemudian dicelupkan ke dalam tepung terigu. Nah, ketika
mendoan ini dicelupkan ke dalam tepung, ke dalam adonan tepung, dan ketika digoreng, maka jadilah mendoan. Pertanyaannya adalah, apakah tempenya kelihatan? Tempenya tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah gelepungnya, tepungnya. Nah, demikianlah ketika hidup kita dibaptis, tenggelam di dalam Kristus, yang kelihatan bukan kita, tapi Yesusnya, perasaan Yesus, pikiran Yesus, tindakan Yesus, perkataannya Yesus yang keluar, yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian saudara, kita mampu untuk terus bertahan, mendapatkan keselamatan itu sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudaraku, banyak orang Kristen sudah dibaptis, tapi kelakuannya, perkataannya, tindakannya, ucapannya itu sama sekali tidak mencerminkan orang yang sudah dibaptis. Pramila monggo, yang sudah dibaptis di dalam Kristus, mari kita benar-benar membiarkan Kristus memimpin hidup kita, memerintah dalam hati kita, sehingga kelakuan, ucapan, omongan, pikiran kita itu pikirannya Kristus, bukan pikiran manusia berdosa. Yang terakhir saudara, yang ketiga, bagaimanakah supaya kita itu dapat bertahan, mempertahankan keselamatan, supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita tetap menjadi hamba-hambanya, anak-anaknya yang setia. Perhatikan firman Tuhan katakan, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya, kita sebagai orang Kristen yang sudah memperoleh keselamatan itu diajak, dihimbau untuk terus mau hidup dalam pertobatan. Kapankah pertobatan itu? Pertobatan itu harus selalu kita lakukan setiap waktu. Ora nek meh Desember ndak, ora nek meh Natalan ndak bertobat, tetapi setiap saat, setiap waktu, hiduplah dalam pertobatan. Apapun tindakan-tindakan kita yang tidak beres di hadapan Tuhan harus dibereskan. Setiap jalan hidup kita yang bengkak-bengkok diluruskan dengan firman Tuhan. Mau diukur dengan firman Tuhan. Yang menceng-menceng siap diiris. Jadi saudaraku, perjalanan hidup kita yang nggak rata, yang jomblang-jomblang, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, diratakan. Artinya bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik untuk terus hidup dalam pertobatan, harus berubah. Bertobat itu berubah, saudara. Empun, ada banyak definisi tentang pertobatan, silahkan. Tetapi yang paling praktis, yang paling sederhana, bertobat itu berubah. Berubah menjadi lebih baik karena sadar akan kuasa firman Tuhan adalah yang paling benar. Dengan demikian hidupnya harus mau menturuti firman Tuhan. Setiap lah saudara, hidupmu yang gak bener harus mulai diubah mulai saat ini. Orang usah ngeteni tahun ngarep ya nek gimana.
ora usah ngenteni tahun baru yo nek kumanan. Mulai saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, berubahlah. Hidupmu sing ora pas karo firman Tuhan, stop, berhenti. Hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Nek tidak berubah, dengan piyambake kang monggo do sinau bareng-bareng hidup dalam pertobatan, do saling mengelingake satu dan yang lainnya, supaya kita nanti bersama-sama layak sembodo menyongsong Gusti Yesus Kristus rawuh ingkang kaping kalih. Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Amin.